Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pugu Wibowo dengan NIM A11 2024 15942 dari kelas 43 UG1. Di sini kita menyadari bahwa industri transportasi di Indonesia itu masih sering menghadapi inefisiensi, di mana kita tahu kendaraan yang lewat seringkali tidak tahu kapan akan mengalami kerusakan. Hari ini saya akan mau presentasikan tentang transformasi manajemen pemeliharaan armada melalui arsitektur hibrida. Nah, kita akan mulai dari akar masalahnya dengan latar belakangnya. Pengelolaan armada konvensional di Indonesia masih bersifat reaktif, artinya servis baru dilakukan saat ada keluhan atau bahkan setelah mogok. Nah, akibatnya biayanya itu bisa membengkak 3 hingga 5 kali lipat daripada perawatan rutin. Solusinya sebenarnya sudah ada melalui alat sensor OBD2, tapi itu sangat mahal dan instalasinya yang cukup rumit. Oleh karena itu, kami menghadirkan proyek bernama Sipantau. Kami menawarkan pendekatan melalui software maintenance. Kami memprediksi waktu servis secara cerdas menggunakan data tanpa membebani pengguna dengan perangkat keras tambahan yang mahal. Nah, untuk tujuan dari proyek ini menciptakan sistem pemantauan berbasis software yang mampu memprediksi jadwal servis berdasarkan variabel jarak dan juga waktu. Nah, untuk manfaatnya itu bisa mengurangi resiko, bisa mendeteksi kebutuhan servis belum kerusakan terjadi, efisiensi biaya yaitu anggaran perawatan menjadi lebih terukur dan juga lebih hemat, lebih efisien, dan juga meningkatkan usia pakai dan efektivitas pengelolaan kendaraan. Untuk landasan teorinya, yang pertama predictive maintenance berbasis software, yaitu kami menggunakan data historis dan geolokasi sebagai pengganti sensor fisik untuk menilai kesehatan mesin. Lalu random forest regression, mengapa random forest? Karena pola pemakaian kendaraan itu tidak linear atau non-linear. Kemacetan dan jalan tol memberikan beban mesin yang berbeda. Algoritma ini sangat tangguh menangkap pola kompleks tersebut. Makanya kami menggunakan random forest regression. Lalu yang ketiga yaitu logika hibrida manajemen service. Nah, kami menggabungkan prediksi AI untuk penggunaan berat dalam hitungan mundur manual untuk kendaraan yang jarang dipakai. Lalu integrasi native maps untuk pelacakan lokasi ringan yang lebih hemat baterai tanpa perlu API pihak ketiga yang berat. Dan untuk datasetnya, untuk prediksi yang akurat, model kami harus dilatih dulu. Kami melatih model Sipantau menggunakan 10.000 data operasional kendaraan, baik motor maupun mobil. Dari data tersebut, kami mengekstrak 7 fitur fundamental seperti jenis kendaraan, odometer kilometer, kilometer sin setelah servis, dash sin setelah servis, kilometer per day, target kilometer interval, target dash interval. Nah, ini merupakan contoh dataset yang kami gunakan. Untuk alur kerjanya, klien mengirimkan data kondisi kendaraan terbaru via aplikasi user. Lalu API kami menerima data tersebut dalam format JSON. Lalu data tersebut diolah dengan model random forest regression yang sudah aktif pada server. Hasil prediksi sisa jarak tempuh dikirim balik ke pengguna secara cepat dan instan. Nah, untuk pemrosesan data, hasilnya juga inilah akurasi yang kami gunakan. Aplikasi Hugging Face dijalankan dan memuat model Sipantau.pkl, server API aktif pada port 7860, klien mengirim request post ke endpoint atau predik. API menerima data kendaraan dalam format JSON, data diubah menjadi data frame sesuai format model. Model melakukan proses predik, hasil prediksi dikirim kembali dalam bentuk JSON. Nah, ini adalah training dan hasil modelnya. Nah, sebagai penutup, penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis kami bahwa estimasi pemeliharaan yang akurat dapat dicapai lewat pendekatan perangkat lunak seperti software management. Integrasi algoritma random forest dan logika hibrida di Sipantau terbukti mampu memberikan jadwal servis yang akurat, efisien, dan juga fleksibel. Sipantau siap menjadi standar baru manajemen armada yang lebih cerdas. Nah, sekarang untuk modeling datanya, di sini saya melakukan import dulu, import pandas, NumPy, lalu dari sklearn model selection saya import train test split, dari sklearn ensemble saya import random forest regression-nya, dari sklearn matrix-nya saya import mean absolute error dan R2 score. Di sini saya juga import joblib untuk menyimpan model nantinya. Yang pertama kita load data dulu
dengan nama dataset operasional motor mobil 10.000 itu datasetnya nanti seperti ini contohnya. Bisa dilihat, ini adalah contoh datanya. Kurang lebih ada 10.000 model yang akan kita training. Lalu kita akan preprocessing datanya, sangat sederhana sekali. Di sini saya pisahkan dulu untuk jenis kendaraannya, itu ada dua. Di sini motor saya masukkan in 0 dan mobilnya saya masukkan in 1. Kita kasih kode 0 dan 1 untuk motor dan mobil. Lalu untuk kita panggil dulu fitur-fitur yang berpengaruh untuk memprediksi sisa kilometer servisnya, seperti jenis kendaraan, odometer kilometer, kilometer since last service, days since last service, kilometer per day, target kilometer interval, dan target days interval. Lalu kita split datanya xtrain jadi xtrain, xtest, ytrain, ytest. Lalu di sini saya menggunakan test size-nya itu 0,2 dan random state-nya yaitu 42. Lalu akan menghasilkan parameter seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan random forest regression dengan n estimator 100 dan random state-nya itu 42. Lalu di sini saya akan simpan modelnya di joblib ya, dengan nama model sepantau.pkl untuk dibandingkan nanti dengan datanya. Dan di sini saya juga melakukan uji coba untuk prediksi datanya, menghasilkan rata-rata error atau MAE yaitu 1,18 km dengan akurasi model 100%. Lalu di sini saya juga mencoba untuk buat tabel perbandingan untuk cek hasilnya dari jarak asli dan dengan prediksi AI dan menghasilkan selisih error yang cukup kecil di bawah 1 rata-ratanya. Ada yang di atas 1 juga, cuman kemungkinannya sangat kecil. Rata-rata itu di bawah 1. Dan ini kita baca dari data tadi. Yang penting-penting ini yang akan dipanggil nantinya. Dan untuk codingannya yaitu seperti ini. Di sini kita mulai untuk fetch ML prediction-nya, last service auto-nya kita panggil dari data-data yang diinput secara manual. Sebenarnya kita ingin buat datanya itu otomatis, ngambil jarak secara real time. Jadi nanti setiap menggunakan kendaraan itu kita akan ambil lokasi pengguna secara real time untuk menghitung jarak tempuhnya juga. Dan kita panggil jenis kendaraannya dulu nanti yang dipilih. Itu kita harus mengetahui motor sesuai yang diinput nanti dan kita panggil parameter yang akan digunakan untuk jadi perbandingan nanti. Dan untuk perbandingannya nanti seperti ini, kita dari flash untuk import flashnya dulu, kita import joblibnya yang data trainingnya, lalu ada pandas dan OS. Di sini kita load modelnya untuk dibandingkan dengan data training yang model sepantau.pkl tadi yang sudah kita simpan. Lalu kita panggil API dari Hugging Face-nya, kita bandingkan data-data yang dibutuhkan seperti jenis kendaraan, odometer kilometer, kilometer since last service, days since last service, kilometer per day, target kilometer interval, dan target days interval. Lalu untuk itu kita prediksi melalui flash ini ya. Kita bandingkan dengan data model tadi, model sepantau PKL, lalu untuk hasilnya itu akan dikirim lagi ke aplikasinya secara langsung. Nah, di sini saya juga akan mendemokan sedikit tentang aplikasinya. Nah, untuk tampilan awal aplikasinya nanti akan seperti ini. Ini adalah tampilan awalnya. Untuk kendaraannya sudah saya siapkan 3 contoh. Ada Beat, termasuk motor. Ada Vario juga motor dan Avanza itu mobil yang sudah kita kasih kode tadi. Untuk motor kita kasih kode 0 dan juga mobil kita kasih kode 1. Nah, untuk logika pemrosesannya machine learning-nya itu ada di sini. Ini adalah hasil dari Hugging Face tadi yang dipanggil lagi setelah adanya prediksi, yaitu untuk Vario 1178 km lagi dan untuk Beat 1181 km lagi dan untuk Avanza-nya ada di 4029 km lagi. Kita bisa klik di sini untuk detail service-nya seperti ini. Bisa juga untuk lebih jelasnya di dashboard service. Kita ambil contoh Beat untuk kita lihat. Untuk di sini ada tanggal estimasinya, lalu ada juga sisa pemakaiannya,
pemakaiannya, sorry. Lalu ada sisa umurnya juga yang sudah kita prediksi tadi, yang seperti yang kita tahu, PIT masih ada di 1180 km lagi, dan kondisinya sekarang masih lagi prima. Dan bagaimana untuk kita mengetahui sisa umurnya itu sudah dipakai atau belum? Di sini di bagian car, kita kan bisa pilih kendaraannya, bisa kita klik pilih, lalu kita klik mulai. Nah, di sini ini sudah akan mencatat jarak tempuhnya sudah dipakai atau belum, karena kita menggunakan Maps juga. Dan ini secara real time akan ngambil data terus-menerus dan diolah terus-menerus juga untuk prediksi datanya. Jadi kita bisa tahu kapan harus servis dan kapan masih aman. Nah, gitu. Kita bisa stop juga. Dan ini adalah contoh aplikasi simpelnya yang sudah kita buat. Ada home untuk fitur untuk tambahkan kendaraan. Lalu ada juga menu informasi seperti bahan bakar, pengeluaran, dan juga laporan. Lalu menu servis tadi untuk prediksinya dan juga servis-servis lainnya. Ada car, mobil apa saja yang ada di aplikasi ini, dan profilnya seperti ini. Oke, sekian untuk presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.